Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imron Bajuri, mahasiswa IAIN Metro jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melanjutkan tentang observasi yang dimana untuk bukti video tentang observasi UMKM yang saya lakukan. Untuk jenjang selanjutnya saya akan bertanya jawab kepada pemilik usaha, yaitu Bapak dari Winarko. Kawan-kawan, jadi di samping saya ini sudah hadir beliau Bapak Winarko. Jadi beliau itu sebagai pemilik usaha UMKM yang bergerak di bidang susu kambing perah di Telaga 21 Yosodadi yang bernama Telaga Rizki. Boleh diceritakan Pak, bagaimana awal mula pembentukan peternakan ini yang Anda jalankan? Jadi peternakan kambing perah ini yang kita mulai upayakan ini, kita mulai dari tahun 2017. Jadi waktu itu kita mulai dengan peternak kambing pememukan sih awalnya. Jadi tapi berjalannya waktu kemudian kita merubah ternaknya menjadi peternakan kambing perah. Jadi di peternakan kambing perah ini produk utamanya adalah susu kambing. Jadi susu kambing ini jadi selain produk lain seperti anak kambing yang bisa dijual, kemudian kotoran dijual sebagai pupuk, tapi produk utamanya adalah susu kambing. Dan susu kambing ini kita olah juga menjadi berbagai macam jenis olahan, dari susu segar, kefir maupun susu bubuk. Dan produk kita ini sudah bersertifikasi halal dan berizin BPOM. Untuk dari kemasannya sendiri itu apakah ditentukan pada berapa umur yang dibatasi umur atau usia, atau mungkin susu ini baik di kalangan? Ya, jadi pada umumnya sih produk susu ini baik untuk segala kalangan, dari mulai balita sampai dengan usia remaja maupun orang tua ya. Jadi manfaat untuk anak-anak atau untuk balita diantaranya adalah untuk membantu proses perkembangan otak dan perkembangan tubuh, juga menambah kekuatan imunitas tubuh sehingga balita atau anak-anak itu bisa tumbuh menjadi lebih baik. Kemudian untuk remaja maupun dewasa terutama orang tua juga sangat baik untuk membantu pencegahan seperti osteoporosis dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Jadi emang nih susu ini emang selain berlabel halal, dapat izin dari BPOM, juga itu sangat baik untuk kesehatan Pak ya. Jadi untuk semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua, dimana ini juga baik untuk membantu sel-sel yang mulai rusak gitu Pak. Iya benar. Untuk laporan keuangannya itu dengan sistem bagaimana Pak? Untuk saat ini laporan keuangan masih kita lakukan manual, jadi masih belum menggunakan sistem keuangan yang berstandarisasi lah ya. Kalau arus kasnya misalnya transaksi harian, transaksi jual beli, kemudian transaksi belanja, transaksi yang lain kita catat secara manual, dan itu kita gunakan sebagai dasar laporan bulanan kita untuk mengevaluasi usaha yang kita jalankan. Mungkin dari pembuatan laporan tersebut apakah mengalami kesulitan Pak? Saat ini sampai dengan untuk memberikan gambaran perkembangan usaha, menurut saya sih masih cukup relevan. Tapi kalau itu distandarisasikan dengan laporan seperti neraca keuangan memang belum. Terus untuk apakah dengan adanya UMKM yang Bapak jalani saat ini, apakah ada tanggapan dari pemerintah daerah maupun pusat, seperti mungkin ada bantuan berupa pengolahan pakan ataupun mungkin penyuluhan untuk kesehatan kambing-kambing itu sendiri? Iya, jadi kalau apresiasi ataupun dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi cukup luar biasa, dan akademisi. Jadi seperti pemerintahan kota ini juga
support atau memberikan banyak bantuan, mulai dari bantuan peralatan tempat pengolahan susu kalau di sini ya, di Telaga Rizky. Tapi kalau di kelompok ternaknya sendiri sampai dengan bantuan ternak kita diberikan. Nah, cuma pengolahannya tidak di sini, di tempat ketua kelompok. Cuman kalau untuk bantuan yang lain-lain kita luar biasa disupport dari pemerintah kota. Itu juga dari provinsi, itu juga memberikan support khususnya di dinas peternakan ya. Nah, kemudian juga lembaga-lembaga lain seperti Bank Indonesia, kemudian Pertamina, Telkom juga memberikan support dengan penguatan permodalan maupun akses-akses penguatan SDM di bidang manajemen maupun pemasaran. Kemudian di sisi lain juga akademisi banyak memberikan bantuan seperti Unila, Polinela dan lain-lain, termasuk IAIN mungkin ya di Metro, memberikan support kerjasama dengan transfer ilmu lah, karena di sini memang kami otodidak, jadi semua kami sangat terbantu dengan adanya kerjasama dengan akademisi. Untuk penjualan produk itu sendiri ada dengan adanya dampak seperti saat ini, seperti adanya COVID ini, apakah mengalami satu tidak stabilan dari sebelum-sebelumnya? Apakah berdampak? Jadi kalau dampak terhadap market tidak terlalu signifikan, karena memang kebetulan produk yang kita tekun ini salah satunya justru sangat ada kaitan dan manfaatnya terhadap kondisi yang sedang terjadi saat ini. Jadi dengan adanya sesuai, Pak, ya, jadi dengan adanya pandemi COVID ini memang masyarakat ditekankan selain harus menjaga kebersihan juga harus meningkatkan imunitas tubuh kan gitu kira-kira. Jadi susu kambing ini sangat baik sekali dalam membantu menjaga imunitas tubuh sehingga pasar kita masih bisa tetap terjaga. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang melihat video ini ataupun siapapun yang melihat video ini, jadi jangan diragukan lagi bahwasanya susu kambing perah yang ada di Telaga Rizky 21 Yosodadi ini sudah bersertifikat halal dan juga sudah mendapatkan izin dari BPOM. Jadi untuk kalian yang mungkin nantinya ingin mengetahui lebih lanjut ataupun mungkin mau pesan, boleh langsung datang sini, Pak ya, atau mungkin nanti lewat nomor yang tertera. Pemanfaatan media sosialnya itu menggunakan apa? Media sosial ada Facebook, ada WA, ada Instagram. Kemudian bukan hanya di akun itu saja, karena satu keluarga juga akun semua itu, termasuk akun marketnya. Jadi emang ini semua ini diolah dengan keluarga sendiri, Pak? Ya, ini diolah dengan keluarga. Jadi untuk urusan umum saya ngurus semuanya. Untuk di farm ini ada ibu dan anak saya yang laki-laki. Kemudian di produksi ada istri dan anak saya yang perempuan. Kemudian untuk marketing dan keuangan dihandle sama anak perempuan. Jadi emang selain mengajari mereka untuk belajar mengetahui tentang bagaimana membuat sebuah usaha, juga bisa membantu keluarga juga menekan biaya operasional gitu ya. Jadi semuanya kan dioperasionalkan oleh keluarga sendiri. Untuk harga itu berapa, Pak? Kalau untuk harga jual susu segar di sini, yang susu segar non pasteurisasi kita jual 35.000 per liter. Itu yang non pasteurisasi. Kemudian kemasannya plastik, masing-masing 500 mili kemasannya. Kemudian produk yang lain, karena memang ada beberapa produk ya, ada produk juga susu varian rasa kemasan botol 250 gram itu kita jual 13.000. Jadi itu sudah pasteurisasi dan varian rasa. Kemudian ada juga olahan lain seperti susu prebiotik atau susu yang difermentasi dengan mikroba atau biasa lazim kita sebut kefir. Itu kita jual 100.000 per liter, atau kalau kemasan botol setara dengan 25.000 per 250 mili. Kemudian produk yang menjadi unggulan yaitu susu bubuk kemasan 200 gram kita jual dengan harga 30.000 ya, per bungkus isi 200 gram. Selain harganya terjangkau juga manfaatnya itu banyak, Pak ya? Iya.
Jadi di dalamnya itu sudah mengandung banyak vitamin, kalsium. Iya, benar. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Dan untuk kawan-kawan jangan lupa jika nanti ada yang mau pesan ataupun ingin mengetahui secara jelas tentang susu kambing perah Telaga Rizky, untuk alamatnya nanti saya cantumkan di bawah. Baiklah teman-teman, jadi di depan saya ini sudah tersedia beberapa produk yang dihasilkan dari susu kambing perah yang ada di Telaga Rizky ini. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, jadi inilah produk yang dimiliki oleh Telaga Rizky ya. Jadi diantaranya adalah susu segar. Jadi ini adalah susu segar yang susu baru diperah dari peternakannya ya, dari diperah, kemudian setelah kita handle, kita saring dan lain sebagainya sesuai dengan SOP, kemudian kita langsung simpan dalam freezer, jadi dalam suhu beku ya. Ini kategorinya adalah susu non pasteurisasi. Jadi ini kategorinya kalau di tempat kita ini masih bahan baku. Jadi ini kemasan ya, jadi ini adalah kemasan 500 mili, kita jual dalam 1 liternya 35.000. Jadi 1 liter ada 2 plastik ini ya. Kemudian selain susu non pasteurisasi ini, kemudian kita olah juga beberapa susu varian rasa seperti ini, rasa melon, kemudian ini rasa stroberi, ada rasa anggur, ada rasa coklat dan lain sebagainya. Susu ini sudah dipasteurisasi, kemudian dengan labelnya tentunya sudah ada izin halal dan BPOM. Ini kemasannya adalah 250 mili, harganya kita jual di pasaran 13.000. Kalau kita jual di Chandra ini harganya 15.000, tapi kalau aja eceran di sini 13.000 nih. Varian rasa ini ada beberapa rasa, diantaranya melon, ada stroberi, anggur, vanila, coklat, kemudian original. Selain susu pasteurisasi, kita juga jual susu kefir. Jadi kefir adalah susu ini apa namanya, fermentasi probiotik ya. Ini adalah kemasan 250 gram juga, harganya 25.000. Jadi kefir ini difermentasi menggunakan mikroba, menggunakan inkubasi 48 jam. Manfaatnya sangat baik sekali untuk kesehatan. Kemudian selain produk susu segar, kita juga sudah memulai produk susu bubuk. Jadi ini adalah susu bubuk produksi Telaga Rizky, kemasan 200 gram dengan kemasan standing pouch. Susu ini kita jual dengan harga eceran 30.000. Jadi ini sudah beredar di Metro, di khususnya, kemudian di Lampung, karena kita juga punya beberapa reseller sampai dengan ke Tanggamus, Gisting, kemudian Lampung Tengah, Lampung Timur, Bandar Lampung tentunya sebagai pusatnya, kemudian di Lampung Selatan ini sudah beredar, dan beberapa pengiriman ke luar kota atau luar provinsi, diantaranya ke Tangerang, Bekasi, Palembang, maupun Jambi. Jadi ini sudah cukup, perjalanan sudah cukup jauh, jadi juga sangat recommended buat untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh. Apalagi di masa pandemi saat ini. Ya. Juga ini untuk cara penyajian tuh juga sangat mudah, Pak ya. Mudah, di situ lengkap tertulis di sini penyajiannya adalah 3 sendok dalam 150 mili dengan menggunakan air hangat atau air panas. Ini kemasannya di ini ya. Atau kurang lebih 30 gram per gelas. Jadi untuk kawan-kawan ditegaskan sekali lagi, jika kalian masih ragu ataupun belum pernah mencoba susu yang ada di Telaga Rizky ini, silahkan dipesan. Ya, insya Allah kalau susu kita ini tidak perengus, tidak amis, dan insya Allah higienis. Terima kasih, Pak. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu penutupan dan juga kesimpulan. Jadi dari Q&A yang saya lakukan kepada pemilik usaha susu kambing perah Telaga Rizky yang ada di 21 Yosodadi, dapat disimpulkan bahwasanya UMKM yang dijalani oleh Bapak Heri Winarko ini sudah berjalan sekitar 3 tahun, yaitu berdiri pada tahun 2017 dan sampai saat ini masih berjalan, dan bahkan banyak orang-orang dari elemen masyarakat, mahasiswa, dan juga pemerintah itu turut aktif untuk saling berkontribusi dan saling berbagi pengalaman juga
kepada pemilik usaha tentang bagaimana perkembangan yang ada terhadap UMKM yang dijalani tersebut. Dapat disimpulkan di sini bahwasanya Bapak Heri Winarko itu mendirikan UMKM itu dan dijalani operasionalnya itu dengan keluarga sendiri. Jadi semuanya itu diolah sendiri, baik dari marketing, terus untuk audit tentang siklus arus kas yang masuk, pengeluaran dan lain sebagainya itu dilakukan oleh putra-putri beliau sendiri dan termasuk istrinya juga. Jadi untuk menekan biaya operasional yang dijalankan semuanya itu dilakukan oleh pemilik usaha dan juga keluarga terdekat. Terus untuk pelaporan keuangan itu masih menggunakan pelaporan keuangan manual, di mana pelaporan keuangan yang manual itu sendiri belum begitu sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Jadi yang dicatat itu pokok-pokok penting, yaitu seperti arus kas pemasukan, pengeluaran, biaya operasional, dan biaya beban-beban lainnya. Di mana hal ini beliau mengatakan masih ada beberapa hal yang mungkin bisa dibenahi dengan nantinya ketika dilakukan dengan standar akuntansi yang sesuai, di mana nanti akan kelihatan bagaimana sisi-sisi tersendiri yang mungkin belum masuk ke dalam daftar pencatatan gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila video ini bermanfaat. Boleh nanti kiranya nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa komen di bawah. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.